Halo Speed Lovers, Veda Ega diprediksi bangkit di Moto3 Spanyol 2026. Aoyama yakin bisa bersaing di Jerez. Momen pembuktian dimulai. Harapan besar kembali menyelimuti perjalanan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, jelang seri Eropa Moto3 2026 yang akan digelar di Circuito de Jerez Ángel Nieto. Dukungan kali ini datang dari sosok penting di dunia balap, yakni Hiroshi Aoyama, yang kini menjabat sebagai manajer tim Honda. Mantan juara dunia kelas 250cc tahun 2009 itu secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Veda memiliki kapasitas untuk bersaing di salah satu seri paling bergengsi dalam kalender Moto3 tersebut. Keyakinan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan perkembangan performa Veda sepanjang awal musim. Seri di Jerez memang bukan balapan biasa. Sirkuit ini dikenal sebagai lintasan klasik yang syarat sejarah dalam dunia MotoGP. Banyak pembalap legendaris lahir dan mengukir prestasi di trek ini, menjadikannya sebagai salah satu ujian sesungguhnya bagi para rider muda. Aoyama menilai, balapan di Spanyol akan menjadi tantangan besar sekaligus peluang emas bagi Veda untuk menunjukkan kualitasnya di level dunia. Menurutnya, tim telah memanfaatkan jeda 3 pekan setelah seri Amerika Serikat dengan sangat maksimal. Periode tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari performa motor, strategi balap, hingga kesiapan mental para pembalap. Ia menyebut fase ini sebagai momen penting untuk riset sebelum memasuki seri Eropa yang terkenal lebih kompetitif. Hasil dari kerja keras tersebut, kata Aoyama, mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia optimistis peningkatan yang telah dicapai selama masa jeda bisa langsung diterjemahkan ke dalam performa di lintasan saat balapan berlangsung. Namun tantangan yang menanti jelas tidak ringan. Sirkuit Jerez dikenal sebagai salah satu trek paling teknis dalam kalender MotoGP. Layout lintasan yang kompleks menuntut presisi tinggi dari setiap pembalap. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar terhadap posisi akhir. Selain itu, hampir semua pembalap sudah sangat familiar dengan karakter trek ini. Hal ini membuat persaingan menjadi semakin ketat, karena perbedaan waktu putaran biasanya sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, konsistensi dan fokus menjadi kunci utama. Aoyama menegaskan bahwa Veda harus mampu langsung menemukan ritmenya sejak sesi latihan bebas hari pertama. Adaptasi cepat akan sangat menentukan, terutama dalam mencari setelan motor yang tepat. Ia juga menyoroti pentingnya eksekusi sempurna di setiap sesi, mulai dari kualifikasi hingga balapan utama. Di kelas Moto3, di mana puluhan pembalap sering finish dalam jarak yang sangat rapat, strategi balap dan pengambilan keputusan menjadi faktor penentu. Tak hanya Veda, Aoyama juga berharap rekan setimnya, Zen Mitani, mampu tampil kompetitif dan memberikan hasil maksimal bagi tim. Di sisi lain, Moto3 Spanyol 2026 juga menjadi momentum penting bagi Veda untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan di seri sebelumnya. Pada balapan di Amerika Serikat, Veda gagal finish akibat insiden terjatuh. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan, terutama setelah ia menunjukkan performa menjanjikan di 2 seri awal musim. Sebelumnya, Veda tampil cukup impresif di Thailand dan Brasil, bahkan mampu bersaing di barisan depan. Penampilan itu menjadi bukti bahwa ia memiliki potensi besar untuk bertarung di level internasional. Kini, seri Jerez menjadi ajang pembuktian berikutnya. Veda dituntut tidak hanya tampil cepat, tetapi juga menunjukkan konsistensi yang menjadi kunci utama di Moto3. Jika mampu bangkit dan meraih hasil positif di Spanyol, kepercayaan dirinya diyakini akan meningkat signifikan. Lebih dari sekadar hasil balapan, seri ini juga menjadi bagian penting dalam perjalanan karir Veda. Seri Eropa dikenal sebagai fase krusial dalam kalender MotoGP. Banyak tim dan pabrikan mulai melakukan penilaian serius terhadap performa para pembalap muda di fase ini. Artinya, setiap penampilan di lintasan tidak hanya menentukan hasil balapan, tetapi juga masa depan karir. Bagi Veda, kesempatan ini bisa menjadi langkah besar untuk semakin mendekatkan dirinya ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk peluang naik ke Moto2 di masa depan. Dengan dukungan penuh dari tim dan kepercayaan dari sosok berpengalaman seperti Hiroshi Aoyama, Veda kini memiliki modal penting untuk menghadapi tantangan di Jerez. Namun pada akhirnya, semua akan ditentukan di lintasan. Apakah Veda mampu menjawab ekspektasi besar tersebut? Ataukah tekanan justru menjadi hambatan di sirkuit yang terkenal kejam bagi para rookie? Jawabannya akan segera terungkap akhir pekan ini, di Jerez, tempat di mana talenta diuji, mental ditempa, dan masa depan mulai ditentukan.
Halo Speed Lover, Marc Marquez tiba-tiba ke Jepang dan rumor langsung meledak. Banyak yang bilang dia akan kembali ke Honda, tapi ternyata faktanya tidak sesederhana itu. Kabar mengejutkan datang dari bintang MotoGP, Marc Marquez. Juara dunia 9 kali itu mendadak menjadi sorotan setelah mengunggah foto dirinya berada di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Unggahan tersebut langsung memicu spekulasi besar di kalangan penggemar MotoGP. Banyak yang bertanya-tanya, apa tujuan kedatangan Marquez ke Jepang? Apakah ini sekadar perjalanan biasa atau ada agenda penting di baliknya? Bahkan, rumor liar sempat berkembang bahwa ia tengah menjalin komunikasi dengan Honda, tim yang telah menjadi bagian penting dalam karirnya selama lebih dari 1 dekade, dari 2013 hingga 2023. Spekulasi semakin memanas karena hingga saat ini Marquez memang belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan Ducati. Situasi ini membuat banyak pihak menduga bahwa peluang reuni dengan Honda masih terbuka lebar, terutama menjelang perubahan regulasi besar MotoGP yang akan berlaku dalam beberapa tahun ke depan. Namun, fakta sebenarnya ternyata jauh dari dugaan publik. Kedatangan Marquez ke Jepang bukan untuk urusan kontrak atau negosiasi tim, melainkan untuk menghadiri undangan dari Shoei, produsen helm yang menjadi sponsor sekaligus mitra teknisnya selama ini. Menariknya, jeda waktu antara unggahan Marquez di bandara dan kemunculannya di acara Shoei hanya sekitar 2 jam. Hal inilah yang memicu kesalahpahaman di kalangan fans yang lebih dulu berspekulasi sebelum mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut. Dalam acara tersebut, Marquez tampil membawa salah satu helm paling spesial dalam karirnya, yakni edisi terbatas bertajuk More Than a Number. Helm ini memiliki nilai historis tinggi karena digunakan saat ia merayakan gelar juara dunia ke-9 yang diraihnya di Jepang pada Oktober 2025. Helm edisi khusus tersebut diproduksi sangat terbatas, hanya sebanyak 93 unit, mengacu pada nomor balap ikonik Marquez. Dengan harga mencapai sekitar 6.899 euro atau setara hampir 190 juta rupiah, helm ini langsung sold out hanya dalam hitungan hari setelah dirilis. Meski kunjungan ke Jepang hanya terkait kegiatan sponsor, rumor soal masa depan Marquez tetap menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak penggemar yang berharap pembalap berusia 33 tahun itu kembali ke Honda, terutama dengan adanya perubahan regulasi besar yang akan mengubah wajah MotoGP. Perubahan tersebut diyakini akan mengeriset kekuatan seluruh pabrikan, membuat semua tim memulai dari titik yang relatif sama. Dalam kondisi seperti itu, pengalaman dan sejarah panjang Marquez bersama Honda bisa menjadi faktor penting jika ia memutuskan untuk kembali. Di sisi lain, Ducati juga tidak tinggal diam. Pabrikan asal Italia itu terus melakukan pengembangan motor generasi berikutnya. Pada pertengahan April, Ducati diketahui menggelar tes tertutup untuk motor Desmosedici GP27 berkapasitas 850 cc di sirkuit Misano. Tes tersebut melibatkan pembalap penguji veteran Michele Pirro. Motor yang diuji terlihat mengusung konsep aerodinamika yang lebih sederhana, serta tidak lagi menggunakan perangkat ride height device, sebuah indikasi bahwa Ducati mulai beradaptasi dengan regulasi baru yang akan datang. Langkah ini menunjukkan bahwa Ducati serius membangun fondasi masa depan mereka, termasuk mempertahankan Marquez sebagai bagian penting dari proyek tersebut. Namun, hingga kontrak resmi ditandatangani, segala kemungkinan masih terbuka. Situasi ini membuat masa depan Marc Marquez tetap menjadi teka-teki besar di dunia MotoGP. Apakah ia akan bertahan bersama Ducati atau justru kembali ke Honda untuk memulai babak baru? Untuk saat ini, satu hal yang pasti, kunjungannya ke Jepang hanyalah urusan sponsor. Namun di balik itu, spekulasi tentang masa depan Marquez masih akan terus bergulir dan bisa menjadi salah satu cerita terbesar dalam beberapa musim ke depan.